Lu tahu nggak sih, di Indonesia itu sekarang lagi terjadi ironi yang besar di dunia kerja. Di video gue sebelumnya, gue udah pernah bahas kalau ada 7 juta pengangguran yang sekarang itu lagi sibuk nyari kerja di Indonesia. Tapi di sisi lain, ternyata ada ribuan lowongan kerja yang muncul setiap hari di platform kayak Jobstreet, LinkedIn, atau postingan di sosmed. Faktanya, dari survei yang dilakuin Jobstreet di tahun 2023, ada 48% perusahaan yang ngaku kesulitan buat nemuin kandidat yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Dan ini pun terjadi ya di gua sampai sekarang lagi buka satu lowongan dan itu susah juga buat nyarinya. Tapi sementara itu, ada 71% job seeker yang ngerasa kalau proses pencarian kerja itu terlalu sulit dan kompetitif. Yang jadi pertanyaan, kalau memang lowongannya banyak, kenapa sih banyak orang yang masih susah buat dapat pekerjaan? Apakah masalahnya ada di job seeker, perusahaan, atau ya memang sistemnya aja yang nggak mendukung? Bakal kita coba bahas ya. Kita coba bahas dari sisi job seeker dulu ya. Dari sisi job seeker, banyak yang ngerasa frustasi karena meskipun mereka ngelihat gitu ya, di LinkedIn, di Jobstreet itu lowongannya banyak, tapi ternyata peluangnya itu nggak sebesar yang mereka bayangin. Kok bisa sih kayak gitu? Yang pertama itu alasannya karena ketidaksesuaian kualifikasi. Banyak banget ya lowongan kerja yang ngebutuhin skill-skill spesifik, skill-skill tertentu yang itu tuh nggak dimiliki sama banyak pencari kerja. Faktanya, 35% job seeker di Indonesia ngerasa bahwa ya skill mereka saat ini tuh nggak relevan sama kebutuhan di industri. Yang kedua, itu adalah persaingan yang ketat. Untuk satu lowongan aja, sekarang itu ada ratusan hingga ribuan pelamar yang bersaing untuk satu posisi yang sama. Contohnya, di admin di Jakarta, rata-rata menerima 200 sampai 300 pelamar per lowongan. Yang ketiga, ekspektasi gaji versus realitanya. Ini gue nggak nyalahin sama sekali ke job seeker ya, tapi faktanya memang banyak job seeker, termasuk teman-teman gue juga, yang akhirnya tuh nolak lowongan ketika mereka tuh udah dikasih offering letter karena ya gajinya tuh dianggap gak sesuai sama kebutuhan mereka. Apalagi buat orang-orang gitu ya yang kerja di kota-kota besar kayak Jakarta, itu ya kalau misalnya kebutuhannya besar ya mau gimana lagi sih kalau gajinya tuh gak cukup kan. Dan yang terakhir itu kurangnya akses ke peluang kerja. Di daerah-daerah terpencil ya kayak kota asal gua dari Sukabumi, itu informasi tentang lowongan kerja seringkali tuh gak nyampe ke job seeker. Dan mereka tuh akhirnya ngandelin banyak banget sektor informal. Bahkan ada kasus juga ya di mana temen gua yang sampai sekarang tuh masih kesulitan buat dapat kerjaan. Itu dia sampai harus bayar orang buat nyariin lowongan kerjaan buat dia. Dan itu baru lowongan aja gitu. Dia belum tentu akan dapat kerjaannya. Bahkan di beberapa kasus ada juga yang akhirnya tuh mereka sampai ditipu buat dapat kerjaan. Di sisi lain, perusahaan mereka juga ngadepin masalah yang besar ketika mau merekrut karyawan atau talenta baru. Apa aja sih masalahnya yang sering terjadi gitu ya ketika mereka merekrut karyawan baru? Yang pertama itu biasanya ekspektasi yang tidak realistis, atau kalau orang-orang di sosmed ya netizen pada nyebutnya nyari karyawan spek nabi gitu ya. Syarat kerja di sini jadi ART itu pertama, bisa berbahasa Indonesia. Tingginya minimal 175 cm. Bisa mengoperasikan Adobe Premiere. Adobe Premiere. Ya, bisa kamu? Bisa. Coba gimana caranya? Terus yang terakhir di sini harus Mas. Harus bisa bahasa jerapah, Mas. Oh. Ya. Banyak perusahaan itu yang pengen kandidatnya tuh serba bisa, palu gada, kualitasnya tinggi, tapi gajinya tuh UMR. Gajinya tuh UMP dan sangat-sangat minimal, bahkan di bawah UMR. Contohnya, ada syarat untuk posisi yang junior ya, posisi yang baru, tapi mereka itu minta pengalaman kerjanya 3-5 tahun, kemampuan multitasking, bisa bahasanya banyak gitu, bisa 3 bahasa, jago teknologi, jago AI, dan lain sebagainya. Bahkan, 54% perusahaan di Indonesia itu nyebut kesenjangan keterampilan sebagai alasan sulitnya merekrut. Tapi, mereka tuh nggak sadar juga, nggak aware juga, kalau seringkali perusahaan-perusahaan ini juga sering menetapkan gitu ya, standar yang nggak masuk akal untuk karyawan-karyawan barunya. Alasan yang kedua itu adalah turnover yang tinggi. Di beberapa sektor, misalnya kayak retail atau food and beverage ya, atau makanan atau minuman, mereka itu ngadepin turnover rate yang sangat tinggi karena gajinya itu rendah dan lingkungan kerja juga yang kurang ngedukung. Hal inilah yang akhirnya bikin perusahaan itu harus membuka lowongan untuk posisi yang sama
tanpa perbaikan sistem kerja. Yang ketiga itu proses rekrutmen yang panjang dan ribet. Banyak banget ya perusahaan itu yang sekarang pakai proses seleksi yang benar-benar panjang dan nggak transparan juga gitu ya, nggak ngasih tahu ke job seeker tuh sekarang posisi mereka udah sampai di mana. Misalnya kayak nunda pengumuman lah, atau misalnya tuh memerlukan hasil tes yang nggak relevan lah, bahkan juga ada yang minta foto inilah, foto itulah, dan akhirnya tuh bikin kandidat-kandidat yang potensial itu malah cabut dan nggak mau untuk daftar di perusahaannya, karena ya banyak banget proses rekrutmennya yang terlihat atau terasa sangat mencurigakan. Selain tantangan yang dihadapi job seeker dan perusahaan, gue juga ngelihat ya, ada masalah struktural yang sebenarnya itu bikin situasinya tuh jadi lebih rumit. Yang pertama itu adalah mismatch skill dan pendidikan. Banyak juga lulusan di universitas itu yang nggak punya gitu ya, keterampilan yang relevan sama kebutuhan di industri. Bahkan faktanya ada 80% lulusan universitas di Indonesia yang sekarang tuh kerja di bidang yang nggak sesuai sama jurusan mereka berasal. Ada yang awalnya dari lulusan psikologi, sekarang jadi marketing. Ada yang awalnya lulusan teknik jadi admin, dan lain sebagainya. Tapi mereka yang kerja nggak sesuai sama jurusan kuliahnya ya, kita juga nggak bisa serta-merta nyalahin mereka, karena mereka pun akhirnya pindah dari jurusan kuliah ke kerjaan yang lain. Itu karena beberapa alasan. Yang pertama itu karena ya perubahan minat. Ya minat seorang atau tujuan karir seorang itu kan bisa bertumbuh ya seiring berjalannya waktu. Dan siswa yang awalnya tertarik sama fisika ya mungkin beralih ke jurusan bisnis saat kuliah. Dan itu wajar banget terjadi. Dan gue pun juga yang awalnya kuliah di jurusan film, tapi ya gue kerja sekarang di jurusan marketing. Jadi itu beda banget. Yang kedua itu juga banyak juga mahasiswa atau pelajar yang akhirnya tuh kurang mendapatkan pelatihan untuk kerja. Jadi banyak banget ya jurusan kuliah yang nggak ngasih gitu pelatihan praktis yang cukup untuk dunia kerja. Pendidikan itu seringkali lebih fokus ke teori ya dibandingkan keterampilan praktis yang mungkin dibutuhin untuk kerja di lapangan. Alasan ketiga itu adalah perubahan di dunia kerja, di mana sekarang dunia kerja itu berkembang, bertumbuh dengan sangat cepat. Dan banyak banget kerjaan-kerjaan yang ada saat ini itu mungkin nggak ada di masa depan karena AI dan karena faktor lain-lainnya juga. Misalnya ada juga satu survei nih yang nunjukin kalau di masa depan itu banyak banget pekerjaan yang akan hilang dan digantikan sama teknologi gitu ya. Bahkan juga di beberapa case ada yang bilang kalau sebenarnya tuh AI itu nggak akan ngegantiin kerjaan kita, tapi orang yang pakai AI yang justru akan ngegantiin kerjaan kita. Alasan yang terakhir itu persaingan yang ketat. Jadi lulusan itu nggak cuma bersaing sama lulusan di bidang yang sama, tapi mereka juga harus bersaing dengan lulusan dari berbagai disiplin ilmu lainnya. Bahkan di case untuk di industri yang berkaitan sama tech ya, mereka tuh nggak cuma harus bersaing sama orang yang jurusan-jurusannya beda atau dari berbagai bidang yang beda. Mereka juga harus bersaing dengan tenaga kerja asing. Terutama ya yang kita tahu kalau misalnya untuk talent-talent di tech, itu orang-orang India itu lebih expert daripada orang-orang di Indonesia. Bahkan tutorial-tutorial yang dilihat sama orang Indonesia, itu yang isinya siapa? Orang India juga. The comments are in English. Okay. What's up YouTube? We're back with another video, and today I'm going to be teaching you guys how to delete your files. First, you're going to have to... Nah yang selanjutnya mau gue bahas itu adalah soal ketimpangan ekonomi dan lokasi. Jadi peluang kerja itu lebih banyak tersedia ya di kota-kota besar kayak Jakarta atau Surabaya. Sementara di daerah lain termasuk juga di kota gue berasal ya di Sukabumi, itu lapangan kerjanya terbatas banget. Selanjutnya juga soal teknologi yang belum merata gitu. Banyak banget sekarang ya perusahaan yang pakai platform digital buat rekrutmen kayak tadi ya untuk Jobstreet ataupun LinkedIn. Tapi sayangnya nggak semua job seeker itu punya akses atau kemampuan buat menggunakannya. Jangankan punya akses untuk membuka Jobstreet atau LinkedIn ya, punya smartphone aja mungkin semua job seeker itu nggak punya. Akses internet aja mungkin mereka nggak punya. Hal terakhir yang mau gue bahas adalah krisis soal overqualified dan underqualified. Jadi sekarang itu banyak banget ya lulusan perguruan tinggi atau pendidikan tinggi yang dianggap overqualified untuk pekerjaan tertentu. Sehingga akhirnya ya perusahaan itu gak mau ngerekrut mereka. Misalnya kayak ada orang yang udah kuliah sampai S2, tapi mereka justru malah susah buat dapet pekerjaan karena dianggap overqualified sama perusahaan-perusahaannya. Sebaliknya, banyak juga kandidat tanpa pengalaman yang dianggap underqualified untuk posisi yang sebenarnya bisa aja mereka pelajari. Dan juga yang gue sempat lihat ya dan sering lihat belakangan ini, untuk mendapatkan posisi magang aja mereka harus punya pengalaman. Padahal ya niat mereka magang kan buat nyari pengalaman ya, tapi mereka malah harus punya pengalaman dulu sebelum mereka akhirnya melakukan magang.
Ironi ini sebenarnya bukan hanya cerita tentang banyak pengangguran atau banyak lowongan yang kosong ya. Ini adalah gambaran yang lebih besar ya, dari sistem yang mungkin belum selaras dengan kebutuhan job seeker, perusahaan, dan realita di pasar tenaga kerja. Dari sisi job seeker, banyak banget ya orang yang ngerasa kalau skill yang mereka punya itu nggak cukup relevan. Padahal lowongan yang tersedia itu juga membutuhkan spesialisasi-spesialisasi. Persaingan jadi makin ketat, terutama buat posisi yang dianggap mainstream, seperti admin, atau posisi marketing, atau posisi sosial media. Dari sisi perusahaan, ekspektasi perusahaan juga sering banget ya, nggak realistis dan menginginkan karyawan yang multitasking, serba bisa, palu gada, tapi gajinya UMR atau lebih rendah dari UMR. Ini adalah tantangan besar yang sering terjadi ya, terutama di sektor-sektor yang memiliki turnover rate atau sistem kerja yang nggak ngedukung. Kalau dari aspek struktural, sebenarnya sistem pendidikan dan industri kita tuh masih berjalan di jalur yang berbeda. Jadi antara pendidikan dan industri itu kayak jalannya tuh masing-masing dan nggak saling sinkron satu sama lain. Pendidikan kita itu mencetak lulusan, tapi industri membutuhkan skill yang belum diajarkan di sekolah atau universitas. Terus apa sih yang bisa kita pelajari dari fenomena ini? Dunia kerja itu bukan hanya soal lowongan yang banyak atau sedikit ya, tapi juga tentang kesesuaian nih antara kebutuhan, ekspektasi, dan juga realita. Job seeker dan perusahaan perlu sama-sama memahami kalau nggak ada kandidat atau sistem yang sempurna. Terus gimana sih caranya biar masyarakat itu bisa sadar? Berhenti menyalahkan salah satu pihak, karena masalah ini adalah hasil dari banyak banget faktor yang saling berkaitan. Dengan ngebuka mata nih, kalau proses mencari kerja dan merekrut adalah perjalanan yang penuh tantangan, bukan hanya soal siapa yang salah atau benar. Ironi ini sebenarnya terjadi karena kita masih punya banyak pekerjaan rumah bersama. Yang jadi pertanyaan, apa sih yang bisa kita lakukan untuk memahami dan menghadapi masalah ini? Di akhir video ini gue cuma bilang kalau lowongan banyak tapi tetap susah buat dapat kerjaan itu bukan hanya cerita yang kamu hadapi aja, tapi juga cerita dari ribuan orang lainnya di luar sana. Semakin kita sadar akan realita ini, semakin kita juga bisa ngebuka ruang untuk diskusi yang lebih konstruktif. Bukan hanya menyalahkan, bukan hanya mencari siapa yang salah, tapi juga mencari cara agar semua pihak bisa berkembang bersama. Jadi, apa yang kamu lihat dari ironi ini? Apakah kamu pernah mengalaminya juga? Kalau ada, coba ceritain di kolom komentar ya. Dan mungkin bisa jadi cerita kamu akan masuk di video-video kita berikutnya.